Halo semuanya, apa kabar? Kembali di Fisika Itu Sulit. Kali ini kita akan belajar mengenai analisis masalah dinamika partikel. Apa aja sih yang dimaksud dengan analisis masalah dinamika partikel? Ada 4 hal lah minimal yang sering keluar. Pertama adalah bidang datar, bidang miring, dihubungkan dengan tali, dan katrol. Oke, lanjut. Kita masuk ke bidang datar dulu. Misalkan nih, ada benda di bidang datar, bisa di meja atau di lantai. Meja aja lah ya, bayangkan. Benda ini pasti punya massa dong ya. Nah, massa ini akan membuat benda memiliki gaya berat. Betul. Nah, gaya berat ini akan menekan si meja. Nah, akan membuat gaya normal. Nah, misalkan nih, si benda ini itu ditarik oleh suatu gaya. Nah, misalkan ternyata si mejanya ini itu kasar atau bidangnya kasar, maka saat benda bergerak itu akan menyebabkan gaya gesekan ya, betul. Gaya geseknya berlawanan arah dengan gaya, arahnya ke kiri, itu gaya gesek kinetik. Nah, berarti pada analisis masalah bidang datar, kecenderungan gaya-gayanya hanya ini saja. Lalu yang ditanyakan apa, Pak? Yang sering ditanyakan adalah percepatan sistem atau percepatannya. Bagaimana percepatannya? Nah, mari kita ulas satu-satu. Yang pertama, kita tinjau dulu pada sumbu Y. Nah, kalau kalian lihat, ini kan ada sumbu Y, sumbu X. Nah, di sumbu Y itu gayanya apa aja? Dan di sumbu X itu gayanya apa saja? Nah, di sumbu Y kita pakai rumus hukum 1 Newton, yaitu adalah sigma F sama dengan 0. Loh, kok pakai rumus ini? Lihat dong. Kan gaya yang di sumbu Y itu cuma hanya gaya berat dan gaya normal. Apakah kedua gaya ini menyebabkan benda bergerak? Tentu tidak. Berarti kita anggap benda tidak bergerak terhadap sumbu Y. Nah, maka kita pakai sigma F sama dengan 0 gitu. Nah, berarti selanjutnya gimana, Pak? Nah, sigma Fy, maksudnya Fy itu adalah sigma gaya-gaya pada sumbu Y, itu adalah apa aja? N min W. Pak, kenapa N-nya positif, W-nya negatif? Nah, kita pikirkan yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif. Kalau kalian mau balik juga nggak jadi masalah sebenarnya. Sama dengan 0, maka kita dapatkan bahwa N sama dengan W, atau gaya normalnya sama dengan gaya beratnya, dengan gaya berat itu adalah M kali G. Ini harus diingat. Ini cara berpikirnya ya. Lalu habis tinjau pada sumbu Y, kita masuk ke sumbu X. Nah, di sumbu X, apakah kita menggunakan sigma F sama dengan 0? Tentu tidak. Kita menggunakan sigma F sama dengan M kali A. Maksudnya adalah gaya-gaya pada sumbu X menyebabkan benda bergerak. Nah, lihat. Pada sumbu X, gayanya apa aja? Hanya gaya F ini yang ditarik dan gaya gesek. Kinetik lagi, berarti kan kalau gesek kinetik, ya sudah bergerak. Kalau sudah bergerak, berarti si benda punya percepatan. Nah, makanya kita pakai hukum 2 Newton. Lalu selanjutnya gimana? Maka kita ganti F ini jadi Fx, maksudnya sigma gaya pada sumbu X sama dengan M kali A. Gaya-gaya pada sumbu X apa aja? Gaya dan gaya gesek. Nah, berarti gini. Nah, paham ya kenapa minus negatif gaya geseknya? Karena gaya geseknya selalu berlawanan arah dengan gayanya. Kan benda bergerak ke kanan, gayanya ke kanan, berarti si gaya inilah yang positif, si ini yang buat negatif gitu. Maka kita dapat bahwa percepatannya sama dengan F min Fk per M. Tapi kenapa Bapak nggak highlight? Karena ini apa ya namanya, tidak mutlak seperti ini gitu. Kalian harus berpikir dulu caranya bagaimana. Nah, misalkan ini kalau gayanya lurus. Kalau misalkan, Fk sama dengan MUK kali N. Ingat ya, N-nya itu adalah W. W-nya itu sama dengan M kali G. Maka kita mencari gaya gesek kinetik itu dengan MUK kali M kali G. Nah, karena M kali G itu W, W itu sama dengan N gitu. Nah, misalkan ini kan gaya tadi lurus ya, jadi Bapak bilang. Misalkan nih bendanya gayanya tuh ke sini, ke atas dengan sudut 30 derajat. Gimana dong, Pak? Berarti kita proyeksikan dong ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu Y menjadi F sin 30, kalau sumbu X F cos 30. Lalu gimana maksudnya, Pak? Nah, kalau yang F sin 30 kita masukin ke sini. Kalau yang Fx ini kita ganti si F-nya di Fx
begitu. Jadi harus diingat kalau ada sudut pasti gunakan yang kayak gini, harus diubah dulu. Pak, tengah arti contoh soal. Oke. Ada bidang kasar ya. Itu peti, ini theta, ini F gaya. Soalnya gini. Sebuah peti bermasa 40 kg mula-mula diam di atas lantai horizontal yang kasar. Μk sama dengan 0,2. Kemudian peti ditarik dengan gaya F sebesar 200 Newton. Jadi ini 200 Newton ya. Jika sin theta 0,6 dan cos theta 0,8, tentukan percepatan peti tersebut. Oke, paham ya soalnya? Kita tinjau dulu. Oh ya, diketahuinya apa aja sih? Masa 40 kg, berarti gaya beratnya 40 kali 10, 400 Newton. Pak, tapi kan percepatan di sini nggak diketahui, ya udah pakai 10 aja, nggak usah 9,8, nggak apa-apa. Lalu selanjutnya F, itu 200. Kita tadi ketahui kan harus diproyeksikan, maka proyeksikan ke sumbu X. Bapak kasih warna hijau, Fx sama dengan F cos theta. Cos theta-nya tadi 0,8, jadi 200 ke 0,8, 160. Fy-nya F kali sin theta, 200 kali 0,6, jadi harganya 120 Newton. Ini yang diketahui. Lalu kita tinjau tadi sumbu Y. Apa aja sih di sumbu Y? Oh iya, pakai rumus apa dulu sumbu Y tadi? Sigma F sama dengan 0. Maka apa aja yang di sumbu Y itu? N plus Fy min W. Apa aja itu, Pak? Nih, kita kan tadi petinya punya massa, berarti punya gaya berat, ya kan? Gaya berat ini menekan si lantai, maka punya gaya normal, berarti ini kan gaya-gaya pada sumbu Y. Nah, N-nya tuh ke atas positif, lalu ada gaya ini kan yang diproyeksikan ke sumbu Y juga, yaitu Fy kuning ini. Fy kuning arahnya ke atas, maka positif juga. Yang ke bawah cuma gaya berat, maka di sini negatif. Maka kita ingin tahu N-nya tuh berapa, maka kita pindah ruaskan. W-nya kita tahu, F-nya kita tahu, tinggal masukin deh 400 kurangi 120, hasilnya 280 Newton. Satu cenah, ini belum beres. Kita masukin ke rumus gaya gesek. Rumus gaya gesek tadi adalah Fk sama μk kali N. Nah, kalian paham kan kenapa kita harus mencari N dulu? Karena kita ingin mencari gaya gesek. μk-nya tadi kan 0,2, N-nya 280, tinggal dikalikan. Selesai. Ini baru kita tinjau sumbu Y, sekarang sumbu X-nya. Pakai rumus hukum 2 Newton, betul. Lalu F-nya apa aja, Pak? Yang jelas Fx dan Fk. Fx kan ke arah sumbu X, min Fk. Lalu kita kan ingin mencari percepatan ya, udah. Kita masukin dulu angka-angkanya. 160 min 56 sama dengan masanya ada 40 dikalikan A, kita mencari A, maka 160 min 56 bagi 40, hasilnya adalah 2,6 meter per second kuadrat. Beres. Selanjutnya adalah bidang miring, seperti ini. Oh, ada merahnya, sel. Nah, bidang miring ini pasti punya, oh ya, di sini ada sudutnya ya. Bidang miring ini memiliki sudut. Nah, benda pasti punya massa, pasti punya gaya berat dong ya ke situ. Nah, karena dia miring, berarti gaya normalnya juga miring. Nah, tapi ini punya sudut, gimana Pak caranya? Nah, kita proyeksikan juga. Jadi gaya menjadinya ke sini dan ke sini. Kenapa? Sesuaikan dengan bidang miringnya. Gitu. Nah, lalu sudut ini buat apa? Sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, karena bentuknya kan segitiga nih. Harus diingat kalau ada sudut di sini berarti akan membentuk sudut yang besarnya sama. Begitu. Nah, maka yang ini disebut dengan W cos, yang ini disebut dengan W sin. Nah, lihat di gaya normal sama W cos ini sudah lurus kan ya. Berarti kita bisa tentukan bahwa N ini sama dengan W cos ini kan. Nah, terus benda ini kan pasti turun ya, nyamping ke bawah ini ya. Itu disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh W sin theta. Nah, jika misalkan gaya bidang miringnya itu kasar, maka ada gaya gesek seperti biasa. Pak, kenapa harus kayak gini? Kita bayangkannya ini bidang kartesiannya miring. Jadi sumbu Y-nya ke sini, sumbu X-nya ke sini, sama seperti ini, sumbu X-nya ke sini, sumbu Y-nya ke sini. Nah, lalu kita tinjau sumbu Y apa aja. Kayak tadi,
kita pakai sigma F sama dengan 0. Karena kita tahu bahwa sigma F Y-nya itu cuma gaya normal sama Y cos theta, maka kita dapat bahwa N sama dengan Y cos theta. Sama kayak tadi sebenarnya, cuma ini miring doang. Lalu pada sumbu Y, pakai sigma F sama dengan M kali A. Yang menyebabkan benda bergerak adalah Y sin theta. Ya kan? Maka Y sin theta min FK sama dengan M kali A. Maka kita dapat rumusnya ini. Pada dasarnya sama, tapi dia miring gitu doang. Jadi nggak akan Bapak berikan contoh soal ya. Selanjutnya adalah katrol dan tegangan tali. Nah ini nih, Pak kenapa digabung? Karena seringnya masalahnya ini emang digabung. Contohnya nih seperti ini. Ada benda B dihubungkan oleh tali, ini katrol, dihubungkan oleh tali, ini A ya. Kita tinjau benda B dulu deh. Benda B pasti punya gaya berat karena punya massa ya kan. Nah dia akan menekan si lantai atau mejanya, maka memiliki gaya normal. Selanjutnya di benda A. Benda A punya gaya berat. Betul. Nah, gaya berat ini akan membuat tegang tali kan. Nah, tegang tali ini akan menyebabkan tegang tali juga di sini. Nah, ini apa disebutnya dengan tegangan tali? Pak, kenapa bolak-balik? Nah, bayangkan gini. Gaya berat ini ke bawah nih. Tegangan talinya kan akan melawan arah ya. Pasti ke atas. Nah, tegangan tali ke atas ini akan menyebabkan tegangan tali ini ke bawah. Jadi tegangan tali kayak bolak-balik gitu loh. Karena tegangan tali ini ke bawah, berarti yang bagian sini ke samping kiri. Kan yang di samping kiri, maka yang selanjutnya ini ke samping kanan. Berarti dari kasus ini benda A jika ke bawah, benda B ke kanan. Gitu ya gerakannya. Nah, misalkan si meja ini kasar, maka dia punya gaya gesek kinetik. Gitu. Jadi gerakannya A-nya ke bawah karena gaya berat, si B-nya ketarik ya, jadi ke kanan. Lalu dihadang oleh gaya gesek kinetik. Nah, biasanya kalau gaya tegangan talinya itu tidak dicari atau tidak perlu dihiraukan karena ini tegangan tali ini di sini itu dua-duanya sama, besarnya sama semua tegangan tali itu. Dan katrolnya ini diabaikan ya. Rumusnya adalah ini. Ini rumus fix, misalkan tegangan talinya tidak diketahui atau dihiraukan, katrol juga dihiraukan, dan dicarinya adalah percepatan. Pakai rumus ini udah fix. Tapi terlalu gampang kan? Maka contoh soalnya nggak akan pakai yang itu. Misalkan nih, suatu sistem terdiri atas katrol dan balok, diketahui MA 200 kg, ini ya berarti ya, MB 50 kg, dan G 10 meter per second. Jika μK 0,1, massa katrol diabaikan. Nah ini harus dia tahu ya, massa katrol diabaikan, tentukan gaya tegangan tali. Nah ini kan dicari tegangan talinya. Gimana caranya? Oke, sedikit-sedikit aja. Kita tinjau benda B dulu deh, karena yang paling nggak ribet lah buat Bapak mah. Benda B kan pasti punya gaya berat, punya gaya normal. Kita pakai rumus apa dong? Pakai sigma F sama dengan M kali A. Loh, kok nggak yang hukum 1 Newton? Kan benda B juga bergerak. Benda B bergerak karena tegangan tali yang disebabkan oleh benda A. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Gayanya apa saja yang bekerja? Gaya tegangan tali ke kanan dan gaya gesek ke kiri. Berarti T min FK. Nah, kenapa? Karena bendanya bergerak ke kanan, tegangan tali juga ke kanan, maka tegangan tali yang positif. Dikurangi FK sama dengan, nah, masanya ingat jangan massa total, tapi massa benda B doang. Nah, di sini ada dua hal yang kita perlu ketahui. Pertama, percepatannya berapa? Kedua, tegangannya berapa? Yang dicari kan tegangannya. Maka satu-satu kalian pengen pindahkan apa? Kalau Bapak tegangan talinya, maka tegangan talinya sama dengan ini pindah ruas FK tambah MB kali A. Maka kita masukin lah rumus-rumusnya. Nah, FK itu kan μK kali N sama dengan MB kali A. N-nya kita tahu pasti sesuai dengan gaya berat si B. Maka 0,1 kali massa B-nya 50 kali 10 500 tambah MB-nya 50 kali A. Dapatnya gini. T sama dengan 50 plus 50A. Ini baru satu. Kita tinjau baru benda A. Pakai rumus yang sama. Tapi lihat, benda kan bergerak ke bawah ya. Berarti kita asumsikan gaya berat ini positif karena searah dengan arah gerak bendanya. Maka W sama dengan, nah kan tegangan tali ke atas ya, min T sama dengan M kali A. Nah, ini kan ada T, masukinlah T-nya ini ke sini. Nah, WA-nya atau gaya berat A itu
200 kali 10 yaitu 2000. T-nya kita ganti ini, massa benda A-nya kita ganti 200. Nah, lihat ini min-nya di dalam di luar kurung ya, berarti min-nya ini dikalikan ini, lalu min-nya ini dikalikan ini. Hasilnya gini. Si min 50A ini kita pindah ruaskan karena sama-sama A. Kan variabelnya sama-sama A, kita gabungkan. Lalu 2000 dikurangi 50, hasilnya 1950. 200A tambah 50, 250A. Kita dapat percepatannya 7,8. Yeay, apakah sudah beres? Belum. Hah? Yang ditanya apa? Tegangan tali. Maka rumus ini kita masukin ke rumus ini. Nah, makanya kenapa dicari ini dulu. Kita ganti deh. T sama dengan 50 tambah 50A kan ya. Kita ganti A-nya 7,8. Karena kita sudah carikan percepatannya. Maka didapat tinggal dikali-kalikan aja. Tegangan talinya 440 Newton. Ini baru beres. Ya, mungkin sekian saja. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih.